Udah kelihatan tampilannya? Udah. Udah. Nggak, nggak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Baik, para guru, ada para kepala sekolah dengan Mr. Bagus yang semoga beliau diberikan kesehatan dalam ketaatan. Ada Mr. Dimas, Miss Eha, dan Miss Asri yang semoga antum juga diberikan kesehatan dalam ketaatan. Alhamdulillah, ini kita walaupun berbicara ataupun bertemu dengan via Zoom, tidak mengurangi keberkahan kita semuanya dalam rangka kita untuk menuntut ilmu agar kita selalu menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini kita akan menyampaikan berkenaan dengan workshop peningkatan kompetensi guru. Tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini memang lebih ke tema-tema kompetensi kepribadian. Dengan judulnya Membangun Kepribadian Guru Inspiratif, membentuk karakter guru yang berwibawa, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi siswa. Baik, kita langsung saja. Di sini biodata saya mungkin sudah pada tahu lah ya semuanya. Nama saya Nur Sobari. Saya saat ini memang sebagai seorang dosen, tepatnya di STAI Al-Bahjah, dan saya juga menulis beberapa buku ya. Saya juga ada beberapa amanah yang memang disematkan kepada saya yang berada di lingkungan Yayasan Al-Bahjah, baik itu sebagai ketua divisi SDM maupun yang lainnya. Baik, kita langsung aja masuk ke materi. Pembahasan kita kali ini adalah kita akan menyampaikan berkenaan dengan kompetensi kepribadian, mulai dari pengertian, lalu indikator kompetensi kepribadian guru, contoh kompetensi, pentingnya kompetensi kepribadian, tips mengembangkan kompetensi kepribadian, dan kesimpulan. Di sini kita akan masuk. Perlu difahami dulu oleh semuanya, ya. Jadi kompetensi itu, khususnya kompetensi guru dan dosen itu sudah diatur dalam undang-undang, ya. Tepatnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi ada nih, ya. Setiap guru tuh memang wajib memahami 4 kompetensi ini. Juga sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 berkenaan dengan tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Jadi antum-antum sebagai guru harus paham 4 kompetensi ini. Kita tapi akan berikan materinya secara bertahap ya. Di pertemuan kali ini semoga nanti cukup waktunya kita akan fokus membahas berkenaan dengan kompetensi kepribadian. Jadi ada 4 kompetensi ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu ada 4 kompetensi. Yang pertama ada namanya kompetensi pedagogik. Yang kedua kompetensi kepribadian. Ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Inilah 4 kompetensi yang memang harus dipahami oleh semua guru dan dosen, ya, termasuk dosen. Di sini pengertian kompetensi adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Nah ini, jadi contoh berkenaan dengan kepribadian yang mantap dan stabil, maka guru harus memiliki emosi yang terkendali, ya, tidak mudah terombang-ambing oleh situasi dan mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Dan seorang guru harus menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para siswa karena mereka tahu gurunya dapat diandalkan. Ini.
Yang disebut dengan mantap dan stabil tadi tuh. Tidak boleh mudah emosi. Terus pengertian dari kompetensi kepribadian ini adalah kedewasaan dan kearifan. Guru itu mampu mengambil keputusan yang bijaksana, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan bertindak penuh dengan pertimbangan. Ini berarti menumbuhkan rasa hormat dari siswa karena mereka melihat gurunya sebagai figur yang matang dan dapat memberikan bimbingan yang baik. Ya. Terus guru juga secara pengertian kompetensi kepribadian harus ada kewibawaan, memiliki sikap yang tegas namun adil. Beda ya, antara tegas dengan galak beda. Ya, tegas namun adil, dihormati oleh siswa dan mampu mengelola kelas dengan baik. Nanti berkenaan dengan pengelolaan kelas ada di kompetensi pedagogik penjelasannya ya. Nah, ini menciptakan suasana belajar yang kondusif karena siswa merasa ada aturan yang jelas dan konsisten. Makanya perlu sekali tuh di kelas itu ada sebuah aturan. Nggak serta-merta kelas itu bebas begitu saja. Ada aturannya ya. Aturan masuk, aturan istirahat, aturan tidur, aturan makan, misalkan ya kalau makannya di kelas gitu kan. Ya itu harus ada. Lalu guru sendiri ya harus menjadi teladan ya, menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam segala hal, mulai dari perilaku, tutur kata, hingga cara berpakaian. Nah, ini perlu diingat nih, cara berpakaian guru itu akan menjadi contoh dan menginspirasi para siswa dan siswa akan meniru, apalagi ini kita siswa-siswa SD yang memang mereka kerjaannya adalah meniru ya. Lalu yang paling penting adalah berakhlak mulia ya tentunya ya. Bagaimana guru menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika. Seperti apa contohnya? Kejujuran, ya, integritas. Ini juga menjadi penting dan kepedulian terhadap sesama. Nah, ini akan membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang baik. Jadi untuk membentuk karakter siswa itu harus dicontohkan dari gurunya. Ya, apalagi ini adalah anak-anak SD ya. Tentunya akan apa namanya akan mudah meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, itu ya. Terus selanjutnya di sini adalah indikator. Indikator kompetensi kepribadian guru. Ini harus dipahami bersama indikator-indikator ini biar kita sama-sama saling belajar. Nah, ini ada guru-guru, saya juga dosen, jadi sama-sama kita harus belajar. Makanya apa namanya 4 kompetensi ini memang untuk guru dan dosen ya, pengajar lah gitu ya. Pertama, memiliki kepribadian yang matang dan stabil. Maknanya adalah guru mampu mengelola emosi dengan baik, ya, tidak mudah terpancing atau terbawa suasana dan mampu berpikir jernih dalam situasi apapun. Biasanya tipikal-tipikal guru ini dia akan apa namanya akan merenung ketika akan ada kejadian apa, merenung, tidak terburu-buru untuk memutuskan. Contoh misalkan ketika menghadapi siswa yang berbuat kesalahan, nah ini guru nggak boleh apa namanya latah tuh langsung marahin dan sebagainya. Guru harus tetap tenang, tidak marah berlebihan, kalaupun harus marah, dan guru mampu memberikan teguran yang tepat dan mendidik tanpa menyakiti perasaan siswa. Ini harus kita sama-sama belajar. Makanya sekarang ada namanya sekolah ramah anak. Bagaimana tuh yang menerapkan berkenaan dengan tema-tema sekolah ramah anak. Selanjutnya, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya. Maknanya apa? Guru menghormati dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari agama, hukum negara, norma sosial masyarakat, maupun budaya setempat. Ya contohnya apa? Misalkan guru berpakaian sopan sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah dan masyarakat. Jadi guru juga tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain.
Nah, itu salah satu bentuk bentuk bagaimana bertindak sesuai dengan norma, ya. Terus menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab dan mudah dipercaya dan dapat dipercaya. Maknanya apa? Guru memiliki integritas moral yang tinggi, selalu berkata jujur, tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik dan dapat diandalkan. Ya, contohnya guru tidak pernah berbohong kepada siswa, kepada rekan kerja. Guru juga selalu datang tepat waktu ke sekolah dan menyelesaikan tugas administrasi dengan baik. Kadangkala ini kita misalkan intermezzo, contoh, ketika di rumah, ini mohon maaf ya, contoh ini sih misalkan, kita ceritanya ada orang tua yang punya hutang sama seseorang gitu misalkan. Ada orang yang nagih datang ke rumahnya. Terus si orang tua bilang kasih tahu anaknya, kasih tahu bilang bapak lagi keluar misalkan, ya kan? Padahal bapaknya ada di dalam. Akhirnya si anak bilang kan, bapaknya lagi keluar. Oh keluar kemana? Iya tadi, maksudnya bapak pesennya begitu. Nah itu sebuah budaya yang tidak bagus karena mengajarkan bohong, ya. Karena anak kecil itu dirasa atau tidak dirasa, ketika kita bohong tuh akan merasakan si anak kecil itu. Makanya kita harus menjadi pribadi yang jujur, ya. Juga guru indikator selanjutnya adalah menunjukkan sikap inklusif, tidak diskriminatif dan menghargai keberagaman. Maknanya apa? Guru itu akan menerima dan menghargai semua siswa tanpa membeda-bedakan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, atau jenis kelamin, ya. Contoh misalkan guru memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga tidak pernah memberikan komentar yang merendahkan atau menyakiti perasaan siswa. Nah, itu. Selanjutnya, berkomunikasi efektif, empatik, dan santun. Maknanya apa? Guru mampu menyampaikan pesan secara jelas, ya, jelas, memahami perasaan orang lain dan menggunakan bahasa yang sopan, ya. Apakah itu kepada siswa ataupun dengan rekan kerja, ya. Jadi guru memberikan penjelasan itu yang harus mudah dipahami oleh siswa. Guru juga mampu mendengarkan keluhan-keluhan siswa dengan penuh perhatian dan memberikan solusi yang tepat. Apalagi anak-anak kecil kan luar biasa ya, keluhan-keluhannya ya nangis ya gini lah gitu lah. Itulah salah satu tantangan, ya. Terus menjadi teladan bagi peserta didik dalam berperilaku dan bertindak. Nah, maknanya gimana? Guru menjadi contoh yang baik bagi siswa dari segala aspek kehidupan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ya, contohnya guru selalu berusaha untuk bersikap sopan, ramah, dan sabar dalam menghadapi siswa. Guru juga akan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Nah, ini indikator-indikator kompetensi kepribadian tersebut ya saling berkaitan dan membentuk gambaran utuh tentang kepribadian guru yang ideal. Dengan memiliki kompetensi kepribadian yang baik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan membangun hubungan baik dengan siswa dan menjadi teladan yang menginspirasi, ya. Itu. Nah, terus selanjutnya, nah ini contoh ya, beberapa contoh kompetensi kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Di situ disebutkan ya jujur. Maknanya jujur ini ya tidak berbohong atau mencontek, ya. Intinya selalu berkata jujur baik kepada diri sendiri maupun orang lain, tidak mencoba mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, ya. Tadi contohnya mencontek saat ujian atau berbohong tentang prestasi. Di situ juga ada disiplin, ya. Disiplin bagaimana bagaimana datang dengan tepat waktu. Ya, ini adalah contoh kompetensi kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya ini bukan hanya guru, semua orang juga memang sebaiknya begitu. Ya, karena adalah kompetensi kepribadian. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, lalu mematuhi peraturan sekolah dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah, seperti memakai seragam, tidak membawa barang terlarang, dan menjaga ketertiban. Jadi itu dimulai dari guru dulu tuh.
ya, agar kita membentuk pribadi disiplin para para siswa, para gurunya dan para para apa namanya pendidiknya memang harus mencontohkan dulu itu, ya. Terus tanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi melakukan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan berusaha untuk menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Yaitu termasuk juga merawat barang-barang sekolah. Bagaimana menjaga dan merawat fasilitas sekolah seperti apa? Buku, meja, kursi, peralatan lainnya. Nah, ini harus dicontohkan oleh guru. Jadi nanti para siswa pun, para murid pun akan mengikutinya. Lalu menjaga kebersihan lingkungan. Terus selanjutnya santun, berbicara dengan sopan, menghormati orang lain, tidak berkata kasar. Nah, itu salah satu yang harus ditekankan dan dikuatkan oleh para guru. Empati. Empati ini yang memang perlu juga, kelihatannya sederhana tapi ini akan menjadi cermin yang luar biasa. Mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi berusaha untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, menempatkan diri pada posisi mereka. Ini juga menjadi penting ini. Agar apa? Kalau bahasa tasawuf adalah ngaji rasa, gitu kan. Bagaimana kalau saya berada di posisi dia, ya. Terus membantu teman yang kesulitan, ini empati. Membantu teman yang kesulitan, ya. Terus juga empati juga termasuk tidak mengolok-olok orang lain, ya, menghindari perilaku yang merendahkan atau menyakiti perasaan orang lain seperti mengejek, mengolok-olok dan membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Wah, ini harus dibangun budaya ini, dan inilah yang memang diajarkan oleh Islam, ya, tentunya, ya. Lalu teladan berpakaian rapi, penting sekali menjadi seorang guru itu mengenakan pakaian yang rapi, bersih dan sesuai dengan situasi dan tempat. Ya, bertutur kata yang baik, menggunakan bahasa yang baik, sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Lalu berperilaku sopan di dalam dan di luar kelas. Ya, ini adalah contoh-contoh menggambarkan bagaimana kompetensi kepribadian dapat diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai ini, seseorang dapat membangun karakter yang kuat dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Ya. Terus di sini pentingnya kompetensi kepribadian bagi guru SD khususnya. Ini kita baru membahas terkait masalah guru SD. Guru SD adalah sosok yang sangat penting dalam membentuk karakter. Ya. Guru SD itu sebagai role model, pembentuk karakter. Ya, itu luar biasa kalau kita bayangkan. Antum semua akan membuat karakter kepada anak-anak dan itu akan tertanam kuat kepada anak-anak sampai dengan mereka nanti besar. Jika karakter itu adalah karakter baik, tentunya akan menjadi amal jariah antum semua, ya. Tapi jika karakternya karakter buruk, kebalikannya, bukan amal jariah tapi dosa jariah. Kan begitu. Makanya ini adalah sebuah momen penting sekali, sebuah kesempatan yang sangat luar biasa antum bisa mendulang pahala jariah tuh untuk anak-anak. Jadi guru SD itu memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan siswa, terutama tahap pengembangan awal mereka. Ya, pada usia ini anak-anak sangat mudah menyerap dan meniru perilaku orang-orang di sekitar mereka, terutama figur otoritas seperti guru. Ya, maka kepribadian guru yang baik akan menjadi teladan bagi peserta didik. Ketika guru menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan berakhlak mulia, siswa akan cenderung meniru dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Itulah yang akan menjadi amal jariah antum semuanya, ya. Lalu membantu mengembangkan kepribadian positif. Jadi interaksi sehari-hari dengan guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik akan membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang baik, berempati dan menghargai perbedaan. Nah, itu. Jadi membangun hubungan yang positif, ya. Jadi kompetensi kepribadian juga berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara guru dengan berbagai pihak, ya. Misalkan dengan peserta didik, guru yang ramah, sabar, dan empatik akan lebih mudah membangun
hubungan yang positif dengan siswa. Siswa akan merasa nyaman dan terbuka untuk komunikasi dengan gurunya sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Ya, jadi ada hubungan emosional yang kuat. Terus kompetensi kepribadian juga ketika dihubungkan dengan komunikasi dengan orang tua, guru yang komunikatif, santun, dapat dipercaya akan lebih mudah menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua siswa. Nah, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi siswa. Dan tentunya dengan rekan-rekan, misalkan sesama guru, ya guru yang mampu bekerja sama menghargai perbedaan. Nah, ini ketika ada perbedaan, maka saling menghargai dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Secara konstruktif itu adalah menciptakan suasana kerja yang positif dan kolaboratif. Jadi benar-benar ya kalau bahasa gampangannya bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Kira-kira begitu. Ya, jadi kompetensi kepribadian bukan hanya pelengkap bagi seorang guru SD, melainkan pondasi penting. Ingat itu. Ya, yang akan mempengaruhi efektivitas pengajaran dan pembentukan karakter siswa. Jadi guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik akan menjadi panutan, motivator, dan pembimbing bagi siswa sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan tentunya berkualitas. Ya, baik itu. Terus di sini tips. Nah, ini tips mengembangkan kompetensi kepribadian, ya. Dan ini bisa diterapkan baik di sekolah maupun di rumah karena ini akan menjadi suatu karakter yang baik. Pertama adalah refleksi diri secara teratur. Maknanya gimana sih? Seorang guru harus meluangkan waktu secara rutin untuk merenungkan diri sendiri, mengevaluasi tindakan dan sikap, serta mengidentifikasi apa saja nih yang harus saya tingkatkan. Caranya gimana? Banyak ya, misalkan contoh, bikin jurnal pribadi ataupun buku harian lah, ya, untuk mencatat baik itu pikiran, perasaan, nah misalkan ini, ya, contoh begitu. Atau mungkin tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan dengan baik hari ini? Lalu apa yang bisa saya perbaiki? Ya. Terus cara cari umpan baik dari orang adalah percaya untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Maknanya bisa juga bertanya, nih saya sekarang ini kira-kira apa nih yang harus saya perbaiki? Bisa juga itu dari sudut pandang orang lain yang memang berbeda perspektifnya. Biar apa? Biar kita mengevaluasi diri. Itu salah satu adalah refleksi diri secara teratur. Dalam Islam diajarkan banyak, dalam Islam diajarkan apa itu di Islam diajarkan merenung gitu kan? Merenung ya. Bahkan sering para ulama menyampaikan merenung sesaat lebih baik daripada sholat sunnah semalam suntuk. Mungkin Anda pernah dengar ya kalimat begitu ya. Maknanya apa? Ya itu adalah refleksi diri secara teratur. Terus selanjutnya ya belajar dari pengalaman. Maknanya setiap pengalaman baik positif maupun negatif adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Tidak ada yang salah ketika antum mendapatkan pengalaman baik itu pengalaman baik atau ataupun pengalaman jelek. Ya, karena apa? Karena itulah cara kita untuk belajar dan tumbuh dari hasil tersebut. Nah, ya, ini cara melakukannya gimana? Misalkan contoh, setelah menghadapi suatu situasi, luangkan waktu untuk menganalisis apa yang terjadi, apa yang Anda lakukan, dan apa hasilnya. Itu bisa tuh. Ketika antum mendapatkan sebuah pengalaman baik positif maupun negatif, ya. Terus identifikasi pelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman tersebut. Makanya kan setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Begitu ya. Sering mungkin antum dengar semuanya. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Inilah belajar dari pengalaman. Terus selanjutnya, jadi antaranya membaca buku dan artikel terkait pengembangan diri. Ya itu kan banyak ya. Terus mengikuti pelatihan dan seminar. Nah, contoh kayak dengan saat ini
kita mengadakan workshop dalam rangka apa? Dalam rangka tadi, ya. Dalam rangka tadi apa itu? Mengembangkan kompetensi kepribadian. Jadi kita sama-sama belajar bersama di sini, ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama lihat apa namanya ikut workshop begini dalam rangka apa? Agar kita makin lebih baik lagi. Terus tentunya yang tidak kalah penting adalah bergaul dengan orang-orang yang positif. Jangan sampai antum salah bergaul. Lingkungan sosial itu mempengaruhi, ya. Pengaruhnya besar terhadap perkembangan kepribadian. Kalau antum bergaul dengan orang-orang yang negatif, maka antum akan terbawa. Tapi ketika antum bergaul dengan orang-orang yang positif, maka antum pun akan terbawa. Layaknya seperti ketika antum bergaul dengan tukang parfum, maka antum akan ke bawah wangi. Karena apa, tukang parfum bawanya parfum kan? Itu. Tapi ketika antum bergaul dengan tukang las, maka antum siap-siap karena percikan api. Kira-kira begitu. Terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, ini kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk pengembangan pribadi secara optimal, ya. Kalau secara fisik ya tentunya makan makanan yang sehat, berolahraga teratur, cukup tidur, ya. Kalau secara mental ya kelola stres dengan baik melalui teknik, apakah itu misalkan relaksasi, ya, ataupun juga bisa yang sifatnya adalah apa, seperti eh, menuangkan hobi-hobi. Ya itu juga bisa begitu, yang hobinya mancing misalkan mancing, hobinya masak-masak misalkan begitu ya. Nah itu adalah berkenaan dengan tips mengembangkan kompetensi kepribadian. Terus selanjutnya di sini ada beberapa contoh, ya. Berwibawa namun ramah, seorang guru SD mampu mengelola kelas dengan baik, tegas dalam menekan aturan, namun tetap bersikap ramah dan terbuka terhadap siswa. Berakhlak mulia, guru yang selalu bersikap jujur, berusaha bersikap jujur, adil dan sabar. Lalu teladan, ya, tentunya guru selalu berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi siswa, baik dalam hal perilaku, tutur kata maupun penampilan. Nah, kesimpulannya adalah kompetensi kepribadian adalah salah satu kompetensi yang sangat penting bagi seorang guru. Jadi guru yang memiliki kompetensi kepribadian baik yang akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, dan termotivasi. Dengan mengembangkan kompetensi kepribadian, guru dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan membantu mereka mengembangkan kepribadian yang positif. Terima kasih. Ini adalah sekilas materi berkenaan dengan kompetensi kepribadian. Untuk itu sama-sama kita belajar, ya. Sama-sama di forum ini kita tingkatkan berkenaan dengan kompetensi kepribadian kita, karena itu akan menjadi menjadi apa? Ya menjadi contoh untuk anak-anak kita yang kita ajar di saat ini. Ya. Mungkin itu ini sebagai apa? Media pembelajaran bersama. Nanti kita akan buat secara tematik ya, Mister Bagus ya. Di pertemuan kali ini kita fokus ke kompetensi kepribadian. Nanti yang lebih luas sih sebetulnya ada namanya di kompetensi pedagogik gitu kan. Kompetensi pedagogik itu luar biasa. Ya, mulai bagaimana memahami kurikulum, mulai dari bagaimana menerapkan kurikulum, mengembangkan kurikulum. Luar biasa tuh, ya. Sama-sama kita belajar biar kita tingkatkan kemampuan kita. Mungkin antum juga yang apa, sekolah atau kuliah pendidikan kan dulu juga pernah belajar mungkin di kampus. Akan tapi kan kalau nggak pernah diasah poho deui ya gitu kan ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Baik, mungkin itu materi tidak panjang lebar, yang penting kita ngeureuh kalau bahasa Sundanya mah. Jadi nggak sampai ngelos, nggak sampai lupa ya. Jadi ini sebagai sebagai pengingat kita untuk selalu meningkatkan. Mungkin itu ya. Nanti materinya saya share ya, saya kirim materinya. Baik, itu mungkin ada waktu, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan ataupun kita ngobrol diskusi santai kira-kira 10 menit lah ya. Kita acara ini kita tutup di angka jam 5. Gimana, Mister Bagus? Cukup sampai jam 5? Cukup, Ustaz. Cukup.
Baik, silakan barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, ataupun ngobrol santai. Silakan. Dimas, gimana? Udah mulai ya? Apa namanya? Eh promo video-video di share di yang mana di medsos ya? Siap, Sir. OTW meluncur, Sir. Waduh, atau yang Yang meluncur. itu udah fix, Ah? itu udah fix ya. Konten baru bikin satu yang dikirim di grup, Sir. Oh, yang tadi di share itu ya? Oke, siap. Mister Bagus, gimana Mister Bagus? Sudah komunikasi dengan Ibu Kepsek Ya, TK? Ya ini saya angkat tangan Ustaz, Sir, nunggu ditunjuk ini. Ya, silakan Mister Bagus. brosur mah menyusul berarti, Sir ya. Iya, menyusul aja. Silakan Mister Bagus. Raise hand-nya. Ya Ustaz, kita terkait terkait workshop ini Ustaz, Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustaz Haris sudah dipersilakan. Mungkin ngobrol sesi santai ya Ustaz. Ya, cek. Putus-putus suaranya. Masuk nggak Ustaz? Ah, masuk, masuk. Cek. Masuk, masuk. Masuk Ustaz ya? Ya, silakan Mister Bagus. Internetnya jaringannya kurang stabil ini Ustaz. Ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz Haris selaku manajer. Putus-putus suaranya. Sudah meluangkan waktu dan sampai membuat Sinyal kayaknya ya. Mm-mm. Putus, Mister Bagus, suaranya nggak ada. cek 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 halo cek Bismillah cek Bismillah Ah, ada, silakan. cek Bismillah udah. Ada, yuk silakan dilanjut. Ya, baik Ustaz Haris, terima kasih atas waktunya. Ini ngobrol santai aja Ustaz ya. Ya, Lebih ke arah ini aja Ustaz. Saya ingin menekankan kepada guru-guru, Miss Eha, Miss Asri, dan Mr. Dimas. Ini adalah workshop yang sangat mahal kalau menurut saya Ustaz, kalau misalkan di luar sana. Jadi workshop yang sangat mahal ini bisa digunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Bahkan saya saya pengennya sih dari Miss sama Mister yang lebih aktif untuk bertanya dari apa yang sudah dijabarkan sama Mister Haris ini. Silahkan dicatat resumenya karena saya juga sudah bikin catatan resume. Saya niat bawa pulpen, bawa kertas. Artinya jangan nunggu dibagikan filenya sama Ustaz Haris. Jadi saya sudah itu Catat betul. dulu ya Miss Eha, Mister Dimas, dilihat catatannya. Artinya ini adalah bukti keseriusan kita mengikuti workshop yang sangat mahal kalau kita ikut sendiri bisa sampai ratusan ribu rupiah dan alhamdulillah Ustaz Daris juga sebagai posisinya dosen artinya sudah cakap sekali dan sangat mumpuni untuk menjelaskan kompetensi guru. Yang kita ketahui kompetensi guru ini adalah kompetensi yang merupakan kemampuan guru untuk melakukan tugas dan kewajiban dengan layak dan bertanggung jawab. Artinya semuanya harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Saya ingatkan lagi kepada Miss Asri, Miss Seha, dan Mr. Dimas agar berperan aktif supaya lebih bisa. Ini momen. Jadi ayo ilmunya Ustadz Haris kita kuras ya Ustadz ya. Iya. Ilmunya kita kuras, silakan apa yang ingin ditanyakan. Karena banyak sekali Ustadz kejadian-kejadian yang kita butuhkan. Bahkan dalam sharing rapat setiap hari Rabu sebelum ada workshop juga kita adakan sharing secara bergantian. Ditengahi oleh saya, masukan-masukan dari guru-guru yang lain terkait perkembangan bagaimana cara mengajar, bagaimana cara bersikap
Apalagi bagaimana cara bersikap ketika berhadapan dengan orang tua langsung. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Daris, kepribadian guru yaitu stabil, dewasa, kemudian arif artinya bijaksana ya Ustadz ya. Ya. Dan ada berwibawa juga. Jadi eh, saya juga sedikit bertanya Ustadz, kadang kita juga ketika dengan anak itu kebawa sebagai figurnya, sebagai sosok, sebagai teman. Jadi Hmm. mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana cara menempatkan posisi guru, kapan kita menjadi seorang teman bagi anak, kapan menjadi figur sosok yang bisa dicontoh oleh anak itu sendiri Ustadz. Kurang lebih itu Ustadz. Afan, syukron. Luar biasa pertanyaannya. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Baik, tadi eh, berkenaan dengan kedudukan kita sebagai guru, kapan kita bisa menjadi guru yang menjadi panutan, ataupun kapan menjadi teman. Pada intinya itu, seorang guru yang baik itu akan bisa memposisikan dirinya itu menjadi orang terbaik yang bisa diduplikasi ataupun didekati oleh para siswa. Jadi maknanya gini, kalau tadi flashback eh, menjadi figur yang dihormati, tetap seorang murid itu bagaimana mereka bisa menghormati guru, tapi tanpa mengesampingkan kedudukan mereka. Kalau bahasa kita mah kan, kalau dengan teman kan mereka kan tidak ragu untuk menyampaikan, tidak ragu untuk bertanya, ya, tidak ragu untuk misalkan mengeluh, kan begitu. Biasanya kan kalau dengan teman gitu ya. Tapi kalau dengan misalkan orang tua kadang-kadang apa namanya? Sebentar ya. Baik, Afwan ya, tadi ada telepon sebentar. Jadi intinya begitu. Intinya seorang guru itu dia akan bisa memposisikan dirinya sebagai teman, sebagai figur orang tua, sebagai figur yang patut dicontoh, ya seperti itu. Makanya tadi refleksi diri di antaranya begitu loh, yang ada refleksi diri. Saya sudah mengerjakan apa hari ini? Apa yang kurang dari saya? Jadi setiap hari harus begitu, day to day itu begitu, ya. Kira-kira begitu ya, Mister Bagus ya gambarannya ya. Lalu gimana kalau kita belum? Ya tidak ada yang sempurna. Intinya kita selalu terus berusaha. Apa kekurangan kita, kita sempurnakan di esok hari lagi, di esok hari lagi. Makanya itu penting sekali tuh. Kan ada namanya evaluasi ya. Ya kan antum ada kegiatan juga kan, bagaimana mengevaluasi kekurangan kita apa yang kita harus tingkatkan. Nah, ada yang skupnya pribadi, ada skupnya kelompok, ya, lembaga. Kira-kira gitu, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya apa yang disampaikan oleh saya kepada Mister Bagus. Yang lain silakan. Izin bertanya, Ustadz. Ya, Miss, silakan, Miss. Eh, sebelumnya, ini mengenai permasalahan yang ada di kelas ya, Ustadz, secara real. Nah, di kelas itu ada satu siswa yang dia itu kalau misalkan sholat tuh, Ustadz, sering beralasan tuh, entah sakit kakinya, sakit kepalanya, atau segala macam gitu. Jadi intinya nggak mau sholat, nah, gitu. Hmm, Nah, hmm. ketika kita ajak, malah nangis, malah ngamuk gitu tuh. Oh gitu. Baiknya gimana ya menanggapinya? Gitu. Hmm, Gitu. baik.
Itu ada berapa orang? Ada satu, cuman kan ketika dianya kayak gitu ya, nanti temen yang lainnya tuh, Miss, kok itu mah nggak mau sujud, misalkan kok itu mah nggak mau berdiri gitu tuh. Jadinya tuh ngaruh ke teman-teman yang lainnya. Cuma emang baru satu anak itu aja sih, yang lainnya ditegasin jangan ikut-ikutan kayak gitu. Kalau yang Oh, sehat harus harus sholat gitu. baik. Jadi eh, itulah salah satu tantangan guru ya, itu tuh. Bagaimana mengkondisikan terhadap permasalahan-permasalahan seperti tadi. Tadi kan sudah disebutkan tuh di penjelasan yang saya sampaikan. Ketika ada masalah, bagaimana menyikapi masalah itu tanpa harus ada namanya apa namanya menjas atau merendahkan atau apa, gitu kan? Jadi kalau kita flashback mungkin saja anak itu begitu karena memang kebiasaan di rumahnya begitu. Yang harus dibangun apa? Budayanya dulu. Budaya dulu. Jadi gini, tidak serta-merta juga kita harus langsung saklek begini, begini, begini. Jadi harus tahu celahnya. Apa nih kesenangan anaknya. Nah, harus bisa menggali sampai ke situnya. Tapi pada intinya memang sebaiknya kalau ketemu dengan kasus-kasus seperti itu, tentunya kita harus lebih fleksibel. Makna fleksibel tuh gini loh. Fleksibel. Ketika dia memang beralasan macam-macam apapun, ya sudah, cari celah apa yang menjadikan dia berminat. Harus cari celah tuh. Ketika memang belum dapat celahnya, sudah kita nikmatin aja. Nikmatin aja, jalanin dulu, jalanin ya. Tolong ya, ya tolong ya. Udah gitu aja sudah. Jadi bertahap. Jadi jangan dipaksa, ya. Kalau dipaksa kadang-kadang anak-anak itu dia akan berontak, ya, akan berontak, ya. Kira-kira begitu sih. Ini luar biasa memang ini karena antum menghandle anak-anak kecil kayak begitu mau nggak mau itu tantangannya seperti itu. Makanya tadi ada namanya unsur kesabaran yang harus ditekankan. Kan begitu ya? Eh, Refleksi diri, balik lagi tuh refleksi diri apa nih yang kurang dari saya untuk anak ini, ya. Begitu. Bahkan mohon maaf, kalau kita lihat dakwahnya Nabi Muhammad SAW sampai dakwahnya Nabi nih, sampai begini dakwahnya Nabi ini. Ketika Nabi Muhammad SAW ke Taif sana itu dilempari kan, sampai berdarah-darah Nabi Muhammad, ya kan? Sampai malaikat nawarin, wahai Nabi, ini orang-orang ini udah nggak bagus, udah jahat sama kamu. Bila perlu saya akan balikan gunung ini. Ternyata Nabi apa? Nggak mau, malah ngembalikin, ngedoain semoga anak keturunan dari orang-orang Taif ini akan menjadi orang-orang istilahnya orang-orang yang memang ahli ahli la ilaha illallah dan terbukti itu. Ya sampai segitunya tuh, ya. Ya, kita Masya Allah kalau kita ngelihat kisah-kisah Nabi kan sampai segitunya. Ya, bahkan orang-orang yang membenci Nabi aja sampai didoakan agar apa? Agar mendapatkan hidayah. Nah, itu dari konteks dakwahnya. Tentunya ini juga bagian daripada dakwah tuh. Ya, ketika nanti ada keberhasilan akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk guru. Ya. Ini aja apa namanya? Mengalir seperti air tapi kita harus punya target. Ya, kalau memang belum mau sholat targetnya harus gimana tuh? Harus punya target, tapi dengan cara tadi kelembutan, ya, keluasan. Mungkin itu, ya, jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya. Baik, Terima kasih Ustadz jawabannya. silakan. Ada yang lain? Udah jam 5, Mister Bagus. Saya rasa cukup ya, Mister Bagus ya. Intinya tidak perlu lama-lama. Yang penting ya setengah jam sampai 1 jam. Tapi nanti kita akan istiqomahkan setiap hari Rabu ini ya. Setiap hari Rabu akan kita istiqomahkan Insya untuk Allah, Ustaz. sama belajar, meningkatkan kompetensi kita semuanya. Insya Allah akan kita berikan secara tematik lah materi-materinya. Baik, baik. Mungkin cukup sekian ya, cukup sekian. Nanti dulu sebelum saya tutup kita screenshot dulu ya. Bentar ya. Ya, siap-siap. Loh, Miss Asri kemana? Miss Asrinya tadi keluar ya. Mana Miss Asri? Coba nempel dulu. Nah, nggak apa-apa. Nempel aja dulu tuh. Ya, bentar ya. 1, 2, 3. Sebentar ya. 3. Baik.
Cukup, alhamdulillah ya. Semoga apa yang kita pelajari sama-sama di kesempatan kali ini menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, ya, ilmu yang berkah. Baik, akhirul kalam, sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Syukron semuanya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, makasih semuanya. Syukron Ustaz. Syukron Ustaz. Ustaz.